Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, malam, siang, dan pagi buat siapapun yang mendengarkan. Emang ada yang dengerin nih? Kita anggap aja adalah, kita anggap aja udah 2.500 niat view. Yoi. Oke, alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Ini podcast ada episode keduanya. Nah, ini tampaknya ada tanda-tanda bagus ya. Iya. Ada tanda-tanda bagus bahwa Musim ini tidak akan lepas begitu saja. dari mana nih? Dari Arsenal. Podcast. Oh, dari podcast. Sudah, tolong di kerangkeng aja. Arsenalnya. Buat episode 18 itu. Oke. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama kami di sini di ACDC. Cerita. Aku ya. Aku cerita, dia curhat. Mantap. Jadi kayak ngadu nasib ya. Gimana tuh, Kak? Ya aku cerita, dia curhat. Ini berantem sih jatuhnya emang. Sama-sama gede-gedean masalah. Ah lu mah gitu doang. Bener. Kebayang tuh mah. Oke. Karena episode sebelumnya saya diprotes bumpernya, jadi bumper kali ini saya ganti musiknya. Lagu salah sih. Selatan banget. Oh asik. Selatan. Udah selatan belum nih? Yo. Banget bro. Udah Fatmawati nih ya. Fatmawati lagunya selatan banget walaupun gua nggak tahu siapa yang nyanyi. Yongkru. India pak. Oh oke. Oke teman-teman, episode pertama kemarin kita udah cerita sedikit banyaknya. Kita ngebahas cerita seorang kawannya kawan yang bercerita kepada kawan yang lainnya bahwa ada kecenderungan katanya orang-orang itu agak khawatir berkomitmen ya. Tapi ingat lagi salah satu pembahasan yang paling punchline pekan lalu itu katanya yang penting purpose-nya, tujuannya. Kalau kita udah set purpose-nya, maka yang lainnya mengikuti, konsekuensi akan ikut. Yes. Oke. Nah, hari ini nih kita masih lanjutkan sedikit lagi terkait dengan diskusi tersebut. Aha. Diskusi sambil ngopi di senja hari, masih terkait dengan komitmen yang menjadi menarik saat kemarin mic dimatikan. Apakah benar sih ada kaitannya antara komitmen itu, kecenderungan komitmen dengan karakter orang? Nah ini siapa nih yang mau jadi pembahas pertamanya? Coba kasih koridornya dulu nih. Siapa? Monggo pakai Ali. Siap. Jadi kan gini ya, maksudnya kalau tadi kan kita episode kemarin kita lebih banyak bicara konsekuensi dari komitmen. Misalnya komitmen tuh dalam hal ini kita maksudnya nikah ya bro ya. Komitmen ya merubah status hubungan lah ya. Iya, dan itu kan ada konsekuensi ekonomi, konsekuensi waktu, banyak lah konsekuensi itu. Tapi di luar itu adakah dengan hubungan personal? Ya, kalau menurut gua ada juga sih. Dan ini bergantung pada tipe karakter. Misalnya gini, gua ngerasa bahwa misalnya kayak lu punya nggak sih temen yang punya karakter sabotage gitu? Karakter sabotage itu artinya orang yang kalau dia menghadapi sebuah masalah, dia itu akan lari. Maksudnya gini, misalnya ketimbang dia harus menghadapi kayak misalnya gini, dalam hubungan nih, dia dituntut untuk kemudian apa ya contohnya yang sabotage itu ya? Ya dia sebenarnya nggak suka bagaimana seseorang memperlakukan dia misalnya gitu dalam sebuah hubungan. Tapi daripada dia mengkonfrontir itu, misalnya gue nggak suka nih, cara lu ngelakuin itu, dia lebih memilih kayak ngilang. Oh ngilang. Ya itu maksudnya kayak. Ini ngobrolnya beneran kaku loh. Harusnya ada ke kamera gitu. Halo. Nggak gitu juga sih Pak. Enggak oke. Ya udahlah. Iya, Jadi ngilang. Dan dia biasanya ciri-ciri orang sabotage itu satu, kenapa dia begitu menghindari? Karena dia tuh selalu punya mindset bahwa sesuatu itu akan berujung buruk.
Sesuatu itu akan berujung buruk dan dia akan berpikir tentang worst case skenario bahkan ketika dia belum mulai melangkah. Sabotage. Jadi trustnya nggak pernah ada dalam relationship. Jadi bahwa gue takut ini berakhir buruk, maka Gue nggak mau mulai. Iya, ngerti gak sih maksudnya? Oh, Ataupun ketika dia mulai dia setengah. Oh, jadi nggak masuknya itu udah masuk dengan membawa masalah. Membawa skenario buruk. Iya, sih. membawa skenario buruk. Jadi paling nggak dia masuk ke dalam sebuah hubungan dengan implikasi buruk di dalam kepalanya ya. Iya. Yang mungkin akhirnya ya kalau di Islam kan mungkin Allah itu bersama prasangka hambanya ya. Iya, Kayak gitulah ya. Iya, dan gue nggak tahu ya sedikit banyak mungkin dalam level tertentu gue termasuk orang kayak gitu. Ya maksudnya karena itulah mengapa gue juga termasuk orang yang struggle dengan memutuskan sesuatu. Tapi in some way sih kayaknya gue ya nggak tahu ya. Kalau gue pribadi juga sering kali karena mungkin punya pengalaman buruk. Tapi ini di pekerjaan ya, mungkin bukan di hubungan. Kalau di pekerjaan itu karena beberapa kali gue dapetin pengalaman yang nggak begitu bagus. Jadi ketika gue mau mulai tipikal pekerjaan yang sama, contoh kayak LPSA sih sebenarnya. Ketika misalnya gua nggak bisa ngonter banyak problem di depan, terus tiba-tiba itu tadi itu maksudnya kriteria sabotage itu. Iya, lebih kayak gini, sabotage itu kan lu mensabotase sesuatu kan. Oke. Tapi lu mensabotase kebahagiaan lu atau apa yang lu inginkan karena lu takut dalam prosesnya lu nggak akan mencapai itu. Kekhawatiran berkonflik seperti itu. Bukan cuma ya intinya ketakutan kayak lu nggak akan dapet apa yang lu inginkan, bahwa orang tuh mungkin akan A akan B dengan yang berlawanan sama apa yang ya gitulah. Trust issue sih kalau mau dibikin lebih gampang, trust issue. Trust issue ke diri sendiri. Enggak hanya ke diri sendiri, ke Ekspektasi orang mungkin lain ya. juga. Oh. Dia punya ini mungkin, punya imajinasi kayak misalnya pernikahan tuh A B C D E. Nah, Ya oke. dia tidak yakin akan mendapatkan itu. Yes. Jadi mendingan gak usah kawin misalnya gitu. Atau gimana? Iya, atau bahkan ya misalnya kalau udah pacaran terus mau kawin kayak ini pasti ujungnya nggak akan ya gitulah gitu. Iya. Nah, kalau dengan karakter seperti itu, ada kemungkinan dia akan menghindar atau dia akan enggan berkomitmen. Oh iyalah. Oke. Jelas. Kalau menurut gua ya nggak tahu. Oke. Enggak. Ada pengalaman lain, cerita lain? Mungkin bukan enggan berkomitmen ya. Cuman dalam prosesnya dia sudah dia memulai sesuatu, either itu di hubungan atau dalam proses apapun, dia nggak berkomitmen untuk berhasil. Berarti ini kayak semacam apa? Hakul yakin akan selalu gagal gitu. Mungkin pikiran Atau ketakutan akan gagal membuat tuh mensabotase upaya untuk berhasil gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Enggak, poin gue maksudnya gini, yang kayak gitu tuh didapat karena pengalaman pribadinya atau maksudnya apa yang biasa nyebabin? Ya bisa juga lingkungannya. Misal? Bisa orang yang terlahir di keluarga yang tidak utuh. Yakin gak sih punya pikiran yang sama? Ngerti. Kayak trauma gitu nggak sih? Gimana? Ya. Contoh. Kalau gue ngelihat sebagai trauma, gue nggak ngerti ya konsep trauma itu. Tidak utuh tuh maksudnya bapaknya setengah, ibunya setengah. Bisa jadi bapaknya setengahnya ini ikan. Ibunya tetap ibu mah. Gue nggak berani ya kalau mama. Iya serius pisan aja. Iya, maksudnya Orang kayak deg-degan apa yang semacam apa? Yang lahir di keluarga broken home misalnya. Iya. Dia punya represi kayak gimana? Rumahnya rusak. Ini bukan rusak lagi, Pak. Terbelah dua ini. Gono gini, gono di kanan, Gini di di kiri, dan gua salah. Ini kiri anjing. Tapi juga ada kecenderungan kalau konteks yang anggaplah kita ngambilnya broken home, pernah beberapa cerita kawan itu karena dia belum merasakan rumah. Jadi dia butuh ada kecenderungan untuk segera punya rumah atau punya home yang baru. Gitu. Betul. Itu salah satu misalnya yang terjadi itu, apakah dia akan mencoba mewujudkan apa yang tidak dia miliki atau sebaliknya. Oke. Dia mengambil Bisa jadi. opsi yang kedua.
bahwa ngelihat ke belakang aja kayak gini, kenapa gue mesti ngikutin gitu. Ya, seperti itu kan misalnya. Jadi bisa jadi seperti itu tadi kata Pak Dimu. Ada orang yang mengsegerakan itu, karena dia berpikirnya mungkin nanti Gue butuh tempat pulang nih. oh gue bikin berkaca dari pengalaman bla bla bla, gue akan bikin ada tesisnya yang lebih baik seperti bla 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 kan. Bisa jadi seperti itu atau sebaliknya tadi. Karena di beberapa kejadian gue lihat seperti itu gitu. Ada apa? Ini antara apatis atau itu nggak sih, ke situ nggak sih? Antusias ya mungkin Iya, antusias iya. dan satu lagi yaitu apatis bener. Iya kan? Berarti ada pengaruh karakter atau mungkin cerita di masa lalu, di masa kecil yang menjadi faktor penentu kecenderungan orang itu enggan atau gampang berkomitmen. Berarti gitu ya, kurang lebih ya. Iya, dan kalau lu mau apa ya, agak so asik sedikit gitu. Ya maksudnya kan di psikologi kan ya sebenarnya di psikoanalisis misalnya dibilang bahwa relasi lu sama ibu, orang pertama Ini relasi lu sama ibu, Freud. kan gini, manusia tuh pertama kali belajar mencintai itu dari siapa? Ya dari ibunya kan. Ya. Katanya gitu kan. Kalau lu Cenah Freud, cenah ya, percenahan perkononan ini mah. perkononan. Kalau lu deket dan romantis hubungannya, artinya intim ya, itu lu lebih cenderung positif ngelihat hubungan gitu. Kalau lu cowok ya gitu kan, dengan perempuan pasangan lu. Tapi kalau hubungan lu nggak seintim itu sama nyokap lu, itu juga jadi kayak hal yang akan membuat apa yang tadi kita bilang itu Berpengaruh ya ke Iya. perjalanan berikutnya. soal trust issue, soal apa gitu-gitu kan. Tapi gue punya loh temen, dia nggak pernah nolak. Maksudnya nggak pernah nolak, mau aja gitu. Namanya Asep. Asep. Awal September ya? Pasti orang Batak. Oke, teman-teman. Bang Jaka berusaha keras untuk ada punchline di episode ini. Iya. Nah, Tapi diingatkan lagi. Ayo Jack, pasti lebih bisa. iya. Tenang Jack, ini baru episode 2. Ayo, Dicoba. Ayo lah. Bisa yuk. Enggak, kalau di konteks soal tadi, mungkin akhirnya apa namanya? Mungkin ada orang yang punya masalah sama penyakit rindu yang kronis gitu. Wah, Gila. ini menarik. Iya kan? Enggak, tapi Apakah ada relasinya antara rindu, komitmen dan karakter? itu Pak. Cuman pertanyaan yang paling utama, ketika orang kena penyakit rindu kronis itu dibawa kemana? Rindu kronis itu tolong, maksudnya gimana? Kan penyakit itu ada kronisnya kan? Iya. Kalau seseorang kena penyakit rindu yang kronis yang parah, tuh dia Rindunya dibawa apa? kemana? Rindu pada apa? Enggak, orang ini harus dibawa kemana ketika dia kena penyakit rindu yang kronis itu? Ke sumber rindunya lah. No, Kemana? ruang ICU. Oke, aplaus dulu buat Pak Jaka. Tapi ini mungkin juga sebagai tanda kode ya, mengundang rekan-rekan yang ada di perlintasan waktu yang berbicara tentang rindu. Ya bisa kita undang lah kapan-kapan kali. Benar. Saya Dari- sih kode sih itu. Dari Ponorogo mungkin bisa datang ke sini ya. Mas Ajis. Tapi mungkin untuk melengkapi ICU-nya Mas Jaka, Asik. kita juga butuh asupan suplemen vitamin C Ya. dari Ciu 1000. Teman-teman di Jogja boleh berkirim Oke, kita buka ya, open endorsement ya. Jadi Iya. minuman masih belum ada Ciu labelnya. 1000. Jadi kita masih open for endorsement ya. Oke, balik lagi teman-teman. Karakter berpengaruh terhadap komitmen, terhadap kecenderungan enggan berkomitmen. Masa kecil berpengaruh untuk kecenderungan enggan berkomitmen. Hal apa lagi? Atau mungkin ada antitesisnya. Hal yang seperti apa mungkin merujuk kepada punya keinginan berkomitmen yang kuat gitu. Karakter seperti apa atau masa kecil seperti apa? Kalau gue nggak begitu paham sih. Cuman Ya berdasarkan ceritanya teman-teman aja. iya kalau temen gue nih, temen gue
Iya, kawan. Enggak, kalau kata teman gua Durasi. di mana ada gua nggak jadi deh. Kenapa sih? Brembo. Takut kelepasan. Ini ABS ini udah belakang depan udah ABS. Iya. Pakem banget ini. Automatic brake system. Iya, cakram. Double. Oke, Bah. Kita mau coba gali lebih dalam lagi. Apakah kecenderungan enggan atau susah berkomitmen itu bisa selesai atau bisa berubah? Butuh momentum seperti apa? Dan apakah setelah itu tuntas misalnya? Anggap susah untuk mengambil komitmen berumah tangga atau berkeluarga, terus dan akhirnya punya titik baliknya sehingga mau berkeluarga berkomitmen. Apakah kecenderungan enggan berkomitmen ini akan selesai dalam sebuah timeline kehidupan umat manusia? Ngeri. Ngeri nih. Dalam sebuah kehidupan. Ngeri ini mah. Anjir. Atau mungkin nanti akan ada sequel barunya gitu. Anjir, jangan sampai ini jadi podcast komitmen. Ya, ini Jangan sampai, Bro. Nanti Iya, bikin Bro. bumpernya ini. Biasa berkomitmen Iya. agar senantiasa menjadi bagian dari pembangunan. Kalau gue sih ngelihatnya persoalannya tuh gini, kita perlu pertama kalau menurut gue nggak ada yang jadi gini, kecenderungan ini itu sesuatu yang nggak perlu kita khawatirkan gitu ya. Maksudnya kayak lo mau berkomitmen atau enggak dalam konteks pernikahan, maksudnya lo mau nikah atau enggak gitu kan. Nah persoalannya adalah yang lebih ininya lebih apa namanya, apakah ini bisa menurut gua pertama ya ada banyak faktor tuh di hidup orang gitu. Misalnya kayak tadi pertama trust issue, gimana lu ngatasin itu. Ada orang yang nyadarin itu, ada yang enggak, ya kan. Terus juga trust issue itu bisa diatasi dengan banyak cara sih kalau emang mau diatasin gitu ya. Yang pertama, lu ngerasa itu ngeganggu lu apa enggak? Maksudnya itu membuat hidup lu produktif atau enggak? Produktif dalam pengertian bukan hanya di kerja gitu ya, tapi juga dalam relasi sosial. Apakah misalnya itu membuat lu jadi enggak? Oh, ini arahnya ke mental health nih berarti nih. Iya, kalau menurut gua kayak gitu ya. Maksudnya kalau lu mau solve itu, Jadi as long as itu tidak akan ada korelasi sama mental health, ya it's fine. iya kalau buat gua tetap balik lagi sih ke tujuan ini. Kalau Bang Jack gimana Bang Jack? Apakah ada konteks titik balik? Maksudnya gini, apakah ada kita Enggak, generalisir seperti ini? Enggak, ini misalnya? ada apa dengan lu dan titik balik sebenarnya, Bang? Itu kata-kata yang menarik minggu ini. Asik. Oke. Terus maksudnya gini Bang Jack, anggaplah kita modelkan gitu bahwa menurut Romanovich, darah muda darah yang berapi-api, terus Yang selalu merasa gagah walau salah tak mau mengalah. ya, Yoi. itu akhirnya menjadikan sebuah faktor bahwa komitmen itu adalah suatu hal yang menyeramkan. Terus saat bertambah usia atau bertambahnya visi tentang kehidupan itu menjadi hal yang bisa ada turnovernya. Paham, Bang. Menjadi Kalau komitmen fine dengan pengalaman dan kondisi yang akan disepakati ke depannya. Tapi apakah setelah itu selesai? Atau mungkin ada babak barunya nanti? Komitmen baru, khawatir akan komitmen baru yang lainnya. Istri kedua mungkin? Itu podcast besok. enggak, kalau soal ini sangat sempit di konteks pernikahan ya. Iya. Oke. Gue ada teman nih, lagi-lagi gue bawa teman-teman gue aja ya. Siapa? Teman Pak Jack kan banyak. Nah, teman saya kan banyak. Salah satunya dosen UMN. Ya. Ini dosen UMN ini dia dulu sekampus juga sama saya, senior. Yang tinggal di selatan Jakarta juga. Selatan Jakarta juga. Pasti keturunan Cina kan? Putihnya iya. Iya. Oke. Jenggotnya enggak tapi ya. Oh, ya udah. Ya. Jadi menurut teman saya ini untuk mengerti sesuatu atau untuk berempati atau untuk beri simpati, untuk
apa ya, legowo, itu bukan hanya masalah lu dewasa, lu punya pengalaman banyak, bukan. Tapi salah satu problemnya itu kematangan intelektual, Pak. Indeksikal. Enggak anjing. Enggak. Dia ngutip kata-kata sesembarangan mungkin. Bebas. Enggak, jadi buat gua akhirnya kematangan intelektual ini jadi penting. Maksudnya kematangan intelektual yang dimaksud oleh teman gue itu adalah terus menambah apa ya? Menambah reference, Pak. Jadi makin lu banyak reference, makin lu banyak dapat wawasan baru, insight baru, itu nambah lu untuk bisa legowo tentang sesuatu. Nah kalau di konteks lu muslim, ya ikro. Kalau gue sederhanakan tuh mungkin gini, yang dimaksud temannya Bang Jaka ini kan, lu sebenarnya takut pada komitmen pernikahan atau lu takut pada jenis pernikahan tertentu? Ini udah. Nggak, ini ngomongin jenis pernikahan apa maksudnya? Bukan, maksud gue gini kan, lu dalam pernikahan itu bisa jadi ada kayak, misalnya kalau lu cewek misalnya, ngebayangin ngelihat referensi di sekitar hidup lu tuh ya namanya cewek tuh kasur dapur, terus lu nggak mau kayak. Enggak, gue tadi ngebayangin LG HD TV gitu. Wow. Oh bukan ya? Menarik. Bapak terlalu jauh, Bapak. Ya jenis loh, kita ngomongin jenis. Jaka. Kau terlalu jauh. Iya. Kembali ke Oke. topik kita. Enggak, tapi asik tadi tuh asik. Tapi tadi asik tuh, Kelly tuh asik tuh. Tapi itu enaknya tadi tuh untuk closing. Oke, kita balik lagi. Kak Dans, ini gimana Kak Dans? Tapi closing nanti lu lagi ya, Kel? Iya. Gua ini Pak Dims ngeliat apa? Tadi masalah apa? Trust issue gitu. Nah, Bagaimana terapinya? Pertanyaan lu kan, apakah bisa sembuhkan atau apa gitu? Iya, apakah ada titik balik? Komitmen itu Iya, kan. iya. Seberapa banyak orang yang sadar atas kondisi dirinya dengan isu itu? itu sih. Jadi Ya kan? jadi kalau lu mau apa namanya mau fix isu, lu harus sadar dulu bahwa itu adalah isu. Iya, lu tahu nggak kalau lu misalnya lu punya penyakit Beres. mental misalnya? Beres. Itu semua orang juga. Beres. Terus berikutnya masalah komitmen juga itu. Kan ada ini pertanyaannya tuh menurut gue tuh terlalu spesifik, Mas. Ngomongin kesadaran berkomitmen. Padahal kan ada komitmen-komitmen yang akhirnya dilakukan Tanpa sadar. bukan tanpa sadar. Tapi kan keadaan. Iya kan? Narik. I Misalnya see. gue belum tentu siap. Relate tapi sih dengan gua. kondisi tertentu akhirnya gue Enggak, Harus siap. Ya, nggak mau kan? gue relate itu. Iya kan? Harus siap. Nah akhirnya switchnya gimana? Itu pertanyaan kan? Ya. Merit by accident misalnya. Misalnya kan Ya, itu macam-macam. iya maksudnya itu kesadaran akhirnya kan apakah itu dari awalnya udah oke, gue udah tahu risikonya gue akan melakukan ini komitmen gue kalau gini atau misalnya karena keadaan itulah dia akhirnya berkomitmen dan bagaimana switchnya dia menjadi bentuk kesadaran. Karena Pak Jaka saya Oh, ngelihat ini tidak learning by Accident. ya. ya Learning by lawannya flying. atau enggak gitu. Oke. Itu pertanyaannya. Begitu Pak Dimo. Iya, Itu iya, kalau buat gua menarik karena tidak bicara masalah kesadaran sendiri ya. Iya, Karena iya. ini argumennya terpatahkan. Kayak misalnya gini tadi masalah trust issue, ternyata emang itu tidak sembuh. Sampai titik tertentu tidak ada kesadaran dong. Iya. Ada yang kayak gitu juga kan ya. Ya bisa, akhirnya kan memutuskan, oke, gue berani berkomitmen. Oh berarti dia sadar. Oke. Dari segala macam resiko, apapun Oke. motivasinya kan. Oke. Nah ada yang lempeng baik, Lempeng baik. tahu-tahu, nyampe deh ada terminal yang mesti gue berhenti gitu. I see. Terus gue mesti pasang trayek, beda. I see. Saya lempar bolanya. Ya. Dan mungkin juga nggak semua orang yang berkomitmen itu masuk memilih berkomitmen atau takut berkomitmen itu masuk ke kategori nggak sadar kayak tadi misal tahu-tahu gue udah nyampe sini, atau misalnya karena dia punya trust issue, bisa juga karena memang secara rasional dia nyadarin aja bahwa pernikahan bukan untuk gua dan dia memilih konsekuensi itu. Iya. Artinya maksud gue legowo gitu. Gua mendengar podcastnya si Denny Sumargo dengan si Junot gitu ya, itu menarik tuh ketika dia bilang Selatan banget sih ini anak. kenapa lo nggak mau menikah? Gue ditanya diajak cewek untuk menikah, terus kemudian dia bilang kan lu nggak takut menua sendiri gitu kan? Iya.
orang yang hidup dengan prinsip-prinsipnya, nggak pernah takut kesepian. Nah, maksud gue kayak ya kalau itu pilihan lu fine aja gitu. Iya. Yang jadi rumit kan adalah ketika tadi tuh orang yang nggak sadar di terminal. Yang jadi rumit tuh gini, state-nya memilih untuk sendiri, tapi setiap ada kawanan yang nikah sensi. Wah itu Setiap mah ada, ya kan baper squad itu ada mah. kayak gitu. Nah mungkin jadi rumit ya kalau kayak gitu rumit ya. Iya. Pikir karakter manusia kayak gitu udah hilang kan dari di PBB itu datanya? Masih ada ya? Ada ratifikasi yang Yang baru. baru. Oh ya, saya. Oke. Gua belum ngikutin tuh. yang Lagi masih mau ada. dibahas masih juga. ada, masih ada. Iya, oke. Jadi ya balik lah benar, udah tepat dari minggu lalu juga udah mulai disimpulkan purpose gitu kan. Purpose-nya, tujuannya gitu. Dan Pak. untuk punya tujuan lo tadi harus sadar bahwa iya kan maksudnya harus Bahwa punya bakal kesana gitu ya. lu tahu apa yang sedang lu lakukan. Iya. Setuju. Iya. Orang punya tujuan itu pasti tahu jalan. Minimal dia nyari jalan. Nyari jalan. Nah ini orang punya tujuan gimana? Oke. Tujuan aja nggak tahu, apalagi jalannya. Orientasi hidup mana naon? Pertanyaan bagus. Ayo cermin diambil masing-masing. Bang Jack, mungkin ada cerita-cerita yang lebih apa rohanius gitu mas. Rohanius. Ini Kanisius. Lebih rohani gitu Bang Jack mungkin. Melihat komitmen ya berarti. Iya, kan Bang Jack kan. Ini terlalu sekuler Sebenarnya Jack. Iya. Kalau gini, ada satu kisah yang luar biasa Nah, ini sebenarnya. kita tunggu. Dari perjalanan hidup seorang Rasulullah SAW. Ketika beliau memutuskan untuk meminang Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Mantap Ustadz. Dalam cerita ini sebenarnya pesan moral yang paling luar biasa dari cerita ini adalah bagaimana seorang pemuda di usia 25 tahun memandang seorang perempuan di umur 40 tahun dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anhu memandang Rasulullah SAW dengan perbedaan umur yang ada. Ini ukurannya akhirnya bukan hanya cerita tentang bagaimana keputusan itu diambil secara logis. Bagaimana semua itu punya ukuran yang intrinsik, yang ada nilai tukar segala macamnya. Tapi di sini hubungannya hubungan rasa yang pertama, hubungan saling mengerti bahwa gua mempercayakan lu, kata Khadijah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, gue percaya bahwa lu itu utusan Allah, dan gue percaya bahwa lu mampu menjadi imam bagi gue pribadi. Dan dari sejak gue menerima lu, kata Khadijah radhiyallahu anhu, gue akan menemani lu sampai kapanpun. Konsepnya imam ya. Poinnya gue lebih mengedepankan bahwa dalam pernikahan acceptance seorang perempuan itu jadi sangat penting. Itu sebelum ada SJW itu. SJW. Memang ini adalah statement yang menggelitik tapi khawatir. Ini makanya gue tadi itu mau konfirmasi dulu ke Pak Dimu. Iya. Ini jurang nih. Ini tebing. Enggak, Gue berjalan pelan banget nih. soal acceptance ini adalah sebuah komitmen sebenarnya. Komitmen yang dibayar lunas oleh seorang Khadijah radhiyallahu anhu, dan dia dalam konteks apapun menemani Rasulullah SAW Yuk. sampai di akhir. Gue bukan party poopers nih. Ya. Tapi 25 tuh ketuaan. Tua itu di zaman itu. Oh iya, betul. Iya Betul. kan? Apalagi ngomongin wanita perempuan janda umur 40. Iya, nggak maksud gue gini. Kalau lihat dari, gue ngeliat angle lain dari cerita itu ya. Angle-nya adalah bahwa Ini asik nih. kematangan. Ya. Nah, Kalau gue ngeliat itu ya, sorry, maksud gue yang bener. Ini bagus. gue sepakat. Jadi itu masuknya medium well done, Medium well. medium well. Atau mungkin udah well done. Zaman itu udah well done 25. Enggak, Kak, enggak. Selain itu juga Rasulullah SAW itu sudah memimpin ya itu
memimpin perdagangan yang seluruhnya yang dipunyai oleh Khadijah tuh kan radhiyallahu anhu kan dipimpin sama Rasulullah SAW. Jadi ya matangnya luar biasa memang. Dan secara utuh kan bisa dilihat gini kalau gua ini sering kita obrolkannya diskusi sore-sore kita. Ya. Ini sore banget sih emang. Mungkin konteksnya gitu di konteks yang lain dulu gitu. Iya. Kayak misalnya kepemimpinan. Kita terlalu lambat memberikan tongkat estafet. Karena terkait dengan kematangan. Kita masih dianggap anak-anak misalnya, dianggapnya remaja dan lain-lain. Ya, gua ngerti sih angle lainnya Kelly sama Bang Daniel. Ya di era itu gue lihat umur berapa sudah mandiri itu. Menggembala menurut gue itu konsep mandiri. Rasulullah SAW mulai mengembala umur 7 tahun. 7 tahun. Dan untuk menghasilkan secara finansial. Iya, betul itu. Iya. Di umur belasan mungkin ya. Mungkin. Iya. Di usia itu gitu. Udah punya momentum untuk mengasah diri. Ya. Jadi ketika di umur berapa untuk bisa berkomitmen, gue pikir itu Luar biasa. luar biasa dan itu tidak terjadi. Betul. Iya, jadi maksud gue itu bukan pernikahan. Kalau sekarang 25 mungkin konteksnya cepet. Ngerti nggak? Kecepatan. Nah, Iya, iya. Tapi di zaman itu tuh matang dan seringkali itu kan kita ngelihat ke belakang dengan tolak ukur hari ini. Betul. Nah, makanya gue termasuk orang yang misalnya kayak kita ngomongin iya anak sekarang nih misalnya nih kalau perspektif boomers ya. Iya. Perspektif boomers tuh anak sekarang nih memilih untuk apa istilahnya pergaulan bebas pergaulan bebas dan nggak menyegerakan menikah gitu kan. Betul. Tapi kan sebenarnya konteks berbeda di zaman itu kayak yang Daniel bilang kematangan psikologis lalu kematangan Intelektual, ekonomi jadi kayak macam-macam. lu pada yang sok pengen mengakhiri pergaulan bebas, coba bantu juga kematangan ekonomi lebih cepat, kematangan psikologis lebih cepat, biar Intelektual lebih cepat. Gitu-gitu loh maksud gue. Paham. Iya. Oke, gengs, kita udah mulai menuju akhir. Biar ini ada konklusi, bukan konklusi sih, tapi setidaknya closing statement lah ya. Biar asik dikit nih closing statement nih. Oke. Closing statement Bang Jak terkait dengan tema ini. Closing statement gua konsisten gua setuju bahwa laki-laki yang baik itu akan diterima oleh perempuan yang baik. Subhanallah. Begitupun sebaliknya, laki-laki yang tidak siap secara mental, tidak matang secara psikologis, tidak matang secara itu akan diterima oleh perempuan yang seperti itu. Jadi mengutip apa yang kata Bang Kelly barusan, pentingnya untuk memantapkan dulu, matang ya. Matang itu bukan berarti mapan, tajir, punya rumah 10, punya rumah dulu, punya mobil dulu, nggak begitu. Matang ini dalam berarti lu sudah bisa menilai, mengukur apa yang akan lu jalankan. Jadi ketika lu akan menjadi seorang suami dan seorang bapak, lu sudah terbayang. Tahu mau ngapain ya? Tahu mau ngapain. Kak Dans. Gua mengamini kata-kata Bang Jaka. Nggak asik nih. Ya, gua tetap sih masalah apa? Masalah dialogis ya kalau buat gua tuh. Jadi ketika komitmen itu Ruang-ruang dialog. ada ruang dialog dan ada Pasti. kesepakatan gitu. Pasti. Nah masalah konstruknya apa gitu, kesepakatannya itu kan Betul. ada referensi di dua pihak. Masing-masing. Nah itu frekuensinya yang samain. Betul. Jangan satu pakai FM, satu AM itu repot itu. Nggak Kemudian nyambung. ntar di mana di Satu DC, satu AC. ya itu adu nasib namanya. Oke, Kak Dans. Bah, gimana Bah? Closing statement Bah. Balik lagi sih, lu harus Kudu ganteng gitu teh penutup nanti. Iya, ganteng-ganteng teh. mana teh kia anjis. Enggak, kalau menurut gua pokoknya intinya lu tahu aja lu mau ngapain anjing. Iya. Mau setuju. komit nggak komit, lu tahu yang jadi problem adalah lu autopilot. Iya kan? Kalau lu autopilot karena keluarga lu bilang gini, karena ini bilang gini dan kalaupun pernikahan gitu ya, pastikan lu gini deh. Maksud gue, jangan takut pada pernikahan atau jangan nggak takut pada pernikahan. Jadi pernikahan itu jangan biarkan imajinasi masyarakat kita tentang pernikahan mendefinisikan apa yang lu pengen. Oke. Iya nggak sih? Maksud gue kayak Sepakat tuh. lu harus ketemu dengan itu gitu. Dan kalaupun lu bilang enggak, I'm not for married gitu. Ya, It's lu okay. tahu gitu. Dan lu tahu konsekuensi, lu tahu kenapa. Ya that's it.
Jadi kesadaran lu jangan lu sandarkan terus-terusan ke kesadaran kolektif gitu ya, Bah. Hidup Kalau bukan untuk gua menjawab sih- pertanyaan. Itu closing statement paling keren. Kenapa sih? Oke teman-teman, kayaknya ini kita udah sampai di penghujung podcast episode 2 ini. ACDC, aku cerita dia curhat. Cip. Chip. Wow. Ya. Wow. Kita masih akan ketemu dengan episode ACDC berikutnya. Kita akan bahas cerita-cerita yang lain dan kita akan diskusikan cerita-cerita dan curhat-curhatan yang lain. Oke, Ini ada soundtrack lagi. yoi dong. Ahai. Sampai ketemu lagi teman-teman. Stay healthy, stay safe. Peace, love, and gaul. Ada